Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur yang masih setia mendengarkan konten-konten YouTube saya di perjalanan hidup saya, terima kasih, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya masih bisa membuat konten YouTube di malam hari ini. Terima kasih untuk media handphone wadah yang namanya YouTube. Baik teman sedulur, saya di konten kali ini sangat-sangat berterima kasih sekali kepada panjenengan semua yang sudah mengikuti konten channel YouTube saya. Saya sangat berpesan di konten kali ini teman sedulur, karena tanpa panjenengan saya tidak bisa apa-apa. Tanpa panjenengan juga saya bukan siapa-siapa. Panjenengan teman sedulur adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk konten YouTube saya. Terima kasih. Di sini dengan judul yang saya titip pesan untuk pemerintah Indonesia, bagikan teman sedulur. Kalaupun teman sedulur ada yang ada di pemerintahan, ada saudara, keluarga, tetangga, yang pastinya saya pesan ketika apa yang saya ucapkan ini sampai di pemerintahan pusat, saya sangat bersyukur sekali karena pesan saya ini saya berpesan untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih, saya bukan siapa-siapa, tapi saya sangat bersyukur sekali saya hidup di kampung. Saya bisa memberikan sesuatu di perjalanan hidup saya untuk kehidupan saya, anak-anak saya, dan juga negara Republik Indonesia ini. Terima kasih teman sedulur, dimanapun panjenengan, apapun agamanya, apapun sukunya, panjenengan semua adalah saudara. Saya titip pesan dan doa terbaik untuk panjenengan semua. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan selalu memberi nikmat kepada semua umat manusia di dunia ini dan semua ciptaannya tanpa syarat. Alhamdulillah. Baik teman sedulur, saya bikin konten ini, tolong teman sedulur dengarkan sampai selesai, yang mungkin tidak begitu panjang seperti konten yang sesudah-sudahnya. Saya titip pesan bahwasanya dengan mendengarkan ataupun saya nonton di konten-konten YouTube ataupun berita yang sangat-sangat luar biasa di kehidupan di negara Republik Indonesia ini, saya harus menyampaikan ini teman sedulur. Di tengah demonstrasi bahwasanya tahun 2022, kalau orang Jawa, saya pernah mendengar dari kakek saya, 22 itu doa kalau orang Jawa itu pokoknya sudah hancur. 2 kali kosong berarti 2 habis 22. Untuk menuju tahun 2022 tepat, jadi 2 kali nanti tepat. Itu cerita bahasanya kalau orang Jawa itu samepan. Baik, masih di perjalanan hidup saya, konten kali ini saya titip pesan. Terima kasih teman sedulur, jika konten saya ini baik, maka bagikanlah, dan saya sangat berharap sekali, sangat berharap untuk panjenengan bagikan, sampaikan, paling tidak sampai ke orang-orang yang sudah di saat ini menjadi pejabat apapun di pemerintahan Republik Indonesia. Kalau memang negara Republik Indonesia ini ingin betul-betul menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera bagi rakyatnya, hanya satu saja yang dirubah. Kalau manusianya, pemimpinnya pasti berubah sendiri. Generasinya karena akan berubah, bergantian. Partainya pun pengikutnya juga bergantian. Saya titip pesan teman sedulur, saya titip pesan. Panjenengan, saya yakin saya pasti bisa menyampaikan, didengar orang yang sudah lebih bekerja di pemerintahan Republik Indonesia. Di tanggal 28 Oktober ini tahun 2022, saya bercerita ataupun membuat konten YouTube hanya satu,
negara Republik Indonesia ini akan bisa berubah menjadi adil, makmur, sejahtera. Rubahlah yang dulu menerima jabatan dengan sumpah dengan kitab suci Al-Quran. Saya tidak merendahkan, karena kitab suci Al-Quran, kalau Islam ini, mohon maaf, kalau pejabatnya Islam, jangan disumpah dengan kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci itu untuk dibaca, untuk dimengerti arti dan tafsir untuk kehidupan manusia-manusia Islam, sesuai tuntunan agama yang dituliskan di kitab suci itu. Bukan untuk alat untuk menyumpah. Rubahlah cara menyumpahnya. Dengan apa? Sehebat apapun, sekuat apapun, seksakti apapun orang itu, tidak takut dengan Ustadz Kiai, Gus Habaib, ataupun guru paranormal, guru spiritual, perguruan, padepokan, orang yang sudah hebat di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka bisa saja tidak pernah takut. Mereka bisa saja bahasanya bicara dengan seenaknya sendiri. Tapi mereka akan takut dan mengingat kemana saja dia pergi berjalan, bahkan bekerja, ketika berani bersumpah, berjabat tangan, sujud di depan kedua orang tuanya. Rubah itu, teman sedulur. Sampaikan, kalaupun orangnya berganti, jika itu tidak pernah diperbarui, maka saya nggak yakin negara ini akan berubah. Karena sudah tidak ada yang takut lagi. Karena Islam sudah tahu, orang-orang jenius, orang pemuka agama itu semua tahu kok. Kedua orang tuamu, ayah dan ibumu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ucapannya sangat diijabahi. Ketika seorang pejabat berani bersumpah di depan orang tuanya, mereka akan takut melanggarnya. Itu, teman sedulur. Dengan kedua orang tuanya, kalau tidak ada kedua mertua dan anak-anaknya, ketika mereka berani bersumpah di depan orang tuanya, kedua mertuanya, dan anak-anaknya menyaksikan, mendengarkan, dan menyetujui sumpah itu, maka hukum semesta ini tidak akan pernah bohong. Karena Islam sering kita dengar, Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang dia yakini, bahkan apa yang dia ucapkan disetujui orang tuanya, dan orang tuanya juga mengucapkan disetujui anaknya, maka itu yang terjadi. Jangan percaya saya, renungkan, percayalah dengan diri panjenengan. Renungkan, teman sedulur, sampaikan. Saya titip pesan ini saja, bahwasanya teman sedulur, teman konten YouTube saya sangat berterima kasih sekali. Panjenengan adalah wakil-wakil Tuhan di dunia ini untuk menyampaikan apapun. Saya sangat berterima kasih sekali adanya sebuah konten YouTube. Di sini saya bisa berbagi, bercerita, bahkan saya mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya dengan pelajaran-pelajaran di kehidupan saya dengan guru-guru saya, kakek nenek saya. Alhamdulillah saya dapat menyampaikan ini. Ini adalah salah satu dulu. Kalau cerita tentang cerita wali, cerita tentang orang-orang yang sudah saya datangi, sangat luar biasa sekali. Karena orang yang menjadi pejabat pemimpin itu sudah sangat tahu sekali. Mereka mau bersumpah dengan siapapun, mereka itu selebih mengerti. Tapi ketika mereka berani bersumpah, bersujud, berjabat tangan dengan ibunya, tanyakan dengan diri panjenengan. Dengan saya sudah di tanggal 28 ini, bulan Oktober tahun 2022, saya menulis sumpah 5 kalimat, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya yang terakhir dengan kata-kata
jika saya menggemban amanah jabatan ini, saya korupsi, maka titik-titik. Ketika ucapan itu dia ucapkan di depan ibunya, anaknya, dan disetujui, ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Dengan sumpah jabatan di posisi, kalau panjenengan teman sedulur sudah paham tentang ilmu fikiran, mereka mengucapkan, didengar tanpa suara apapun, masuk di telinga pakai mikrofon ataupun handset, itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu banyak keinginan. Pikiran bawah sadar itu tidak mengenal kata negatif dan positif. Semua akan dicari dan pasti terjadi. Sumpah-sumpah yang saya tulis sangat mengerikan, yang pastinya semua pejabat dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, mau tentara, polisi, kapolri, semua pejabat itu harus diwajibkan dia bersumpah dengan mengemban jabatan, sumpah jabatan, bersumpah dengan kedua orang tuanya. Maka saya pastikan negara Republik Indonesia ini akan menjadi negara yang baik dan sejahtera. Itu teman sedulur, saya titip pesan. Kalau pesan saya ini sampai didengar di pemerintahan negara Indonesia ini, saya pastikan bisa bertemu dengan teman-teman sedulur YouTube saya. Saya pastikan. Terima kasih teman sedulur, terima kasih. Karena ini salah satu ajaran Rasulullah. Jangan pernah kamu sakiti. Pertama, ibumu. Kedua, ibumu. Ketiga, dan ibumu. Ketiga, keempat, ayahmu. Karena doa-doa mereka sangat-sangat diijabah. Mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang pertama kali ketika kita di dalam kandungan keluar, mereka lah orang-orang yang mengasuh kita. Makanya 99% orang hebat, orang sakti, orang kuat takut dengan orang tuanya. Karena doa orang tuanya sangat-sangat diijabah oleh Sang Maha Kuasa. Tapi hanya 10%, bahkan kurang dari 10%, penjahat ataupun penipu, pembohong, kiai, ustadz pun sekalipun, pemuka agama-agamanya apapun, pejabat, orang-orang jenius, mau bersumpah dengan kiai, habaib, gus, mau bersumpah dengan Al-Quran, dengan siapapun, mereka bisa menghiraukan. Karena mereka paham dan tahu betul bahwasanya dia akan lebih takut agamanya apapun, sukunya apapun, pasti akan takut ketika mereka bersumpah di hadapan, berjabat tangan, bicara langsung di depan kedua orang tuanya. Terima kasih teman sedulur, terima kasih. Kalau di Islam, Rasulullah sudah sangat banyak sekali mengajarkan tentang itu. Mengapa ini tidak digunakan di negara Republik Indonesia ini? Semua pejabat akan ngeri, takut, dan tidak akan makan uang korupsi lagi. Karena apa yang dia ucapkan ketika melanggar sumpah-sumpah itu tidak akan lama. Allah selalu dihukumnya kun fayakun. Ayah ibu mereka, keluarga mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Baik, terima kasih teman sedulur. Walaupun di konten saya ini, saya bukan siapa-siapa teman sedulur. Tapi saya sangat berterima kasih jika panjenengan sangat mensupport, mendukung, membagikan konten saya ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Kejadian di dunia ini semua benar teman sedulur. Benar terjadi, benar menurut Sang Ilahi itu rahasia. Ada yang demonstrasi, tadi saya juga nonton, ada yang main bola, nonton piala bola di televisi. Ada juga yang
masih bernyanyi-nyanyi. Itu kehidupan di Indonesia. Jadi bukan masalah orangnya, bukan masalah pemimpinnya, bukan masalah. Karena kejadian apapun di dunia ini sangat mudah dipengaruhi pikiran manusia itu dengan uang. Ketika mereka sudah takut mendapatkan uang yang memang bukan haknya karena sumpah-sumpahnya, saya pastikan negara Republik Indonesia ini akan adil, makmur, dan sejahtera. Jadi ada suatu cerita akan muncul Ratu Adil karena semua rakyatnya itu satrio piningit. Karena tidak ada perebutan tahta jabatan. Tidak ada, karena sangat menakutkan. Itu saya titip pesan teman sedulur, sehebat apapun orang itu, sesakti orang itu, sekejam preman itu, secanggih-canggihnya orang di mana saja, mereka 99% akan taat kepada kedua orang tua. Adapun yang lain pemahaman panjenengan, jangan salah paham. Inilah yang saya sampaikan. Teman sedulur, bagikan konten saya ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini konten saya bukan yang terakhir. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih atas teman sedulur dukungan di konten saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.